Halo sahabat semua, annyeonghaseyo, selamat datang di channel Movie Bro. BTW saya nggak mau lama-lama di intro nih, dan cuma pengen minta maaf aja kalau minggu kemarin gak sempat upload video karena waktu tidak memungkinkan dan ditambah lagi kesehatan sedang tidak bersahabat dengan saya ya. Oke, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan melanjutkan serial My Name, hari ini sudah saya rangkum episode 4, 5, dan 6 dalam video part 2. Nah, bagi yang belum nonton part 1 silahkan klik link di pojok kanan atas video ini atau link di deskripsi ya. Dan inilah dia filmnya. 최무진이 당했습니까? Usai penyerangan kemarin, Kepala Satres dan Mujin bertemu di rumah duka korban penyerangan ini. Dalam percakapan mereka penuh dengan dialog yang saling mengintimidasi. Lalu saat upacara, Oh Ye-jin juga hadir berpakaian tertutup dan berpapasan dengan Pildo sehingga membuat Pildo merasa tak asing dengannya. Singkat cerita, pihak kepolisian mencari petunjuk dari bukti yang ada di sekitar TKP untuk mengetahui siapa pelaku penyerangan. Lalu berkat pencarian dan kerjasama tim, mereka akhirnya mendapatkan bukti dari CCTV bahwa pelaku penyerangan inilah Gang Jae, yang membuat Oh Ye-jin kaget karena Gang Jae adalah orang yang pernah bersamanya saat di markas kader gangster Dongcheon beberapa tahun lalu. Di sisi lain, Mujin dan Taeju berencana akan menangkap Gang Jae dan mengambil alih bisnis narkoboy jenis barunya. Namun di tempat berbeda, ternyata Gang Jae juga memiliki rencana lain untuk menangkap Oh Ye-jin dan membunuh Mujin. Kepala Satres Narkotika melihat peluang ini memutuskan untuk menangkap kembali Mujin saat berperang melawan Gang Jae. Di hari berikutnya, dia juga menceritakan ke anggotanya bahwa terdapat pengkhianat di dalam gangster Dongcheon dan dia berencana untuk menemuinya malam ini. Mendengar berita ini, Hye-jin segera membuntuti Kepala Satres Narkotika yang sebenarnya telah mengujinya dengan memanfaatkan si Taeju sebagai umpan, sehingga Hye-jin masuk perangkap dan harus berhadapan dengan Pildo yang juga ada di sana. Hye-jin berhasil kabur dari Pildo yang tidak tahu bahwa itu adalah dirinya. Di sisi lain, Taeju juga sudah terpancing oleh pesan palsu ini dan berpapasan dengan Kepala Satres dan juga Hye-jin. Merasa sudah menang satu langkah, akhirnya Kepala Satres Narkotika memerintahkan Pildo untuk selalu mengawasi gerak-gerik Hye-jin yang ia curigai adalah mata-mata dari Dongcheon. Di sisi lain, Oh Ye-jin yang sudah sampai ke rumah melaporkan ke Mujin bahwa ini semua adalah jebakan dari Kepala Satres Narkotika dan meminta Mujin agar lebih berhati-hati. Dia juga telah mendapatkan petunjuk kuat bahwa pembunuh ayahnya dulu adalah kepolisian berdasarkan hasil forensik pistol pembunuh ayahnya, dan kecurigaan menguat kepada Kepala Satres Narkotika sebagai pelaku. Adegan pun berpindah ke kantor Satres Narkotika yang hari ini Oh Ye-jin berencana membunuh Kepala Satres karena diduga kuat telah membunuh ayahnya. Namun saat sedang ingin membunuh Pak Kepala, tindakannya terhenti karena dia mendapatkan fakta baru dari Kepala Satres bahwa pistol itu adalah milik Song Jong-soo, anggota kepolisian yang sudah meninggal dunia akibat dibunuh oleh gangster Dongcheon. Mendengar fakta ini, Hye-jin segera melapor kembali ke Mujin atas petunjuk barunya itu. Namun di tengah percakapan mereka, Mujin menegaskan bahwa Oh Ye-jin telah ditipu oleh Kepala Satres karena Kepala Satres Narkotika adalah orang yang licik yang berusaha menghancurkan ayahnya saat di gangster Dongcheon. Oh Ye-jin seakan bingung pihak mana yang benar dan salah, ditambah lagi ada laporan kematian polisi bernama Song Jong-soo yang mengarah pada bukti terhadap bisnis narkobanya Mujin. Singkat cerita, Oh Ye-jin melanjutkan investigasi seorang diri untuk mencari di mana Gang Jae, namun tindakannya ini diketahui oleh Pildo dan akhirnya Pildo ikut bersamanya. Lalu di tempat berbeda, Mujin pergi ke tempat dia biasanya untuk mabuk soju sendirian. Namun saat hendak minum, dia sadar bahwa pelanggan di sana mencurigakan dan benar saja itu adalah anak buah Gang Jae. Kembali ke Oh Ye-jin dan Pildo yang mengikuti Minggo sampai ke tempat pembuangan mobil rongsokan. Lalu tiba-tiba saat Minggo bertransaksi dengan Gang Jae, mereka pun diserang oleh anak buah Gang Jae yang sudah mengepung mereka.
Mujin berhasil mengalahkan bandit sialan ini yang menyerangnya dan lekas menyusul Gang Jae yang sudah mengalahkan Oh Ye-jin di tempat pembuangan mobil rongsokan. Ternyata Gang Jae sudah tahu bahwa Oh Ye-jin adalah Jiwo yang sekarang menyamar menjadi polisi. Lalu karena dendam masa lalu dengan Oh Ye-jin, akhirnya dia pun segera mengurung Ye-jin dan Pildo ke dalam mesin penghancur mobil. Oh Ye-jin dan Pildo yang panik tetap berusaha untuk mengeluarkan diri dari mesin penghancur ini. Para polisi juga mencari keberadaan mereka berdua menggunakan sinyal terakhir di HP Pildo. Dan untungnya Mujin datang tepat waktu menyelamatkan Oh Ye-jin di sini sebelum polisi datang yang akan membuat identitas Oh Ye-jin terbongkar. Akhirnya Oh Ye-jin dan Pildo diselamatkan oleh Mujin meskipun Oh Ye-jin harus dirawat di rumah sakit. Lalu singkat cerita, Mujin telah kembali ke markasnya dan ditemui oleh Taiju yang merasa kesal dengan Mujin karena telah membahayakan nyawanya untuk menyelamatkan Ye-jin. Namun dia menjelaskan ke Taiju bahwa Oh Ye-jin juga telah membantu mereka saat insiden di kapal beberapa hari lalu. Usai percakapan ini, Taiju segera membunuh anak buah Gang Jae yang tertangkap dan adegan pun berpindah ke kantor kepolisian yang saat ini memfokuskan perburuannya mencari di mana Gang Jae berada. Di rumah sakit, Oh Ye-jin sudah sadar dan dikunjungi oleh Pildo yang sekarang mulai percaya dengan Ye-jin bahwa dia adalah polisi yang tulus membasmi kejahatan. Lalu benih-benih cinta pun seakan tumbuh di antara mereka berdua. Singkat cerita, setelah dirasa sembuh, Oh Ye-jin segera pulang ke rumah. Lalu sampai di rumah dia ditelepon oleh Mujin yang menyuruhnya untuk mengakhiri semua ini dengan membelikan tiket serta paspor ke luar negeri menggunakan identitas baru karena Mujin tak ingin Oh Ye-jin mati karenanya. 아직 확인할 게 남아 있습니다. 윤지호! Akan tetapi Oh Ye-jin yang hatinya masih diselimuti amarah karena kematian ayahnya dulu tetap bersikeras untuk tinggal di kota ini apapun yang terjadi. Di sisi lain, kepala Satres Narkotika semakin mencurigai kedekatan Oh Ye-jin dan Mujin. Lalu dia menyuruh seseorang untuk melacak histori telepon kontak nomornya Oh Ye-jin. Dan hari pun berganti menjadi pagi, di mana hari ini Oh Ye-jin kembali masuk kantor. Namun tiba-tiba dia melihat seorang polisi yang datang dan itu adalah seorang polisi yang dulu pernah menyelidiki kematian ayahnya. 네가 뭐라고 했길래 뛰어왔냐고? 예, 저 강력반 때 현장 둘이 알아? Oh Ye-jin khawatir penyamarannya terbongkar oleh polisi ini. Namun untungnya sang polisi merasakan ada yang aneh sehingga dia berhasil memanipulasi situasi agar Oh Ye-jin tidak ketahuan. Pada dialog singkat ini, kepala Satres nampak sedikit khawatir mengenai keberadaan Putri Donghon yang lama menghilang. Ditambah lagi menemukan pistol pembunuhnya yang ternyata itu adalah pistolnya Donghon sendiri. Akhirnya, usai menemui kepala Satres Narkotika, si polisi berbicara dengan Oh Ye-jin sendiri dan memberikan informasi kepada Oh Ye-jin bahwa kepala Satres Narkotika lah yang menutup kasus kematian ayahnya. Namun, polisi ini tidak memberikan cerita lebih tentang alasan itu. Dan pembicaraan mereka ditutup dengan perginya polisi menemui Mujin untuk menanyakan terkait dengan rencananya yang merubah Oh Ye-jin menjadi mata-mata kepolisian. Akan tetapi Mujin yang seakan menyimpan rahasia besar dengan polisi ini langsung membunuhnya. 아이, 정사야 이 개새끼야! 야! 개새끼! Adegan pun berpindah ke Oh Ye-jin yang pergi menemui Mango untuk menanyakan di mana lokasi Gang Jae berada. Dia mengancam Mango dengan tuduhan berkomplot dengan Gang Jae atas penyerangan gangster Dongcheonnya Mujin. CEO Mango yang ketakutan karena ancaman itu langsung memberitahukan di mana Gang Jae berada dan Oh Ye-jin segera mengabarkan ke Mujin agar segera menyergap Gang Jae. Namun di sisi lain, Gang Jae yang sudah tersudut karena diburu polisi dan juga Mujin akhirnya memilih bekerja sama dengan polisi untuk menjebak Mujin yang akan menyerangnya. Singkat cerita, Mujin dan anggotanya pergi untuk membunuh Gang Jae di pelabuhan. Tapi di sisi lain, polisi juga sudah hadir di sana yang sudah siap menyergap mereka. Lalu pergulutan dua gangster pun tak terhindarkan.
시장에 진입합니까? Para polisi melihat ini sebuah peluang, akhirnya melakukan penyergapan di tengah pergelutan dua gangster. Kembali ke Oh Ye-jin, dia sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi ini dengan harapan tidak terlambat untuk menyelamatkan Mujin dari sergapan polisi. Akan tetapi Mujin dan Gang Jae bertarung hebat di ketinggian, ditambah lagi mereka diburu oleh Pak Kepala Satres Narkotika yang ada di bawah. Akhirnya Hye-jin pun sampai dan mengejar Mujin yang asik gelut dengan Gang Jae. Namun tindakannya ini dilihat oleh Pildo yang juga ada di antara pergelutan itu, sehingga Pildo mengikutinya. Gelut ini pun diungguli oleh Mujin, namun si Gang Jae tak mau kalah, langsung mengeluarkan pisau dari kakinya dan menikam Mujin hingga lemas tak berdaya. Hal ini dilihat oleh Kepala Satres yang ada di bawah mereka, lalu tiba-tiba tembakan pun berbunyi. Ternyata Oh Ye-jin sudah datang menyelamatkan Mujin dan memintanya agar segera pergi dari sini. Tak mau lama-lama si Mujin berlari ke bawah, akan tetapi dia dihadang oleh Pak Kepala Satres Narkotika dan tiba-tiba Taeju datang menggunakan mobil menyelamatkannya. Adegan kembali ke Gang Jae, dia mengintimidasi Hye-jin untuk membocorkan rahasianya. Pada situasi ini juga terlihat Pildo datang melihat mereka yang sedang berbicara. Lalu karena Oh Ye-jin tak mau Gang Jae mulutnya lemes dan membocorkan rahasianya dengan Mujin, dia pun langsung menembak mati Gang Jae sampai terjatuh ke bawah. Yunji. Upaya penangkapan Mujin oleh polisi pun gagal dan Mujin berhasil lolos, namun dia tidak pulang ke rumah melainkan pergi ke suatu tempat untuk beristirahat di sana. Singkat cerita, hari pun berganti dan malam ini salju turun membasahi bumi dan seisinya. Pildo datang menemui Oh Ye-jin yang ada di rumah dan mengajaknya minum soci bersama-sama. Pildo merasa peduli dengan Oh Ye-jin dan adegan ini seakan membuat hubungan mereka semakin dekat. Malam yang indah ini juga telah berganti menjadi pagi. Pihak kepolisian sekarang menargetkan Mujin kembali, lalu di sisi lain Oh Ye-jin sudah terbangun dari tidurnya mendapatkan kiriman dari Gang Jae yang membuatnya menjadi terkejut. Ternyata itu adalah foto ayahnya yang merupakan polisi Satres Narkotika, anak buah dari Kepala Satres atau Cha Gi-ho yang mati dibunuh oleh gangster. Dia pun semakin bingung dan kepada siapa dia harus percaya akan semua ini. Alhasil dia datang menemui Mujin untuk menanyakan kebenaran ayahnya itu. Namun di sana Pildo juga sedang patroli mencari Mujin, akan tetapi penjaga berhasil menyembunyikannya. 도강재가 저한테 사진을 보냈어요. 아빠가 경찰이었습니까? 부모님은 경찰이었다. Oh Ye-jin mendapatkan jawaban dari Mujin bahwa ayahnya adalah polisi yang menyamar menjadi anggota gangster mereka. Namun sang ayah berbalik arah dan menyelamatkan Mujin bersama gangsternya. Hal ini membuat Oh Ye-jin menjadi bingung, ditambah lagi Mujin juga menceritakan bahwa Kepala Satres tidak suka ayah Oh Ye-jin berkhianat, sehingga membuat sang ayah harus terbunuh. Namun Oh Ye-jin belum yakin atas informasi ini, karena menurut Kepala Satres, Dong-hon atau sang ayah Ye-jin mati dibunuh oleh Mujin, ketua gangster Dong Cheon. Akhirnya Oh Ye-jin yang tidak puas dengan hal ini segera menemui Kepala Satres Narkotika untuk mencari kebenaran mengenai ayahnya agar dia dapat memutuskan siapa yang ia bunuh. Namun dia terlambat karena Mujin telah memerintahkan Taeju untuk secepatnya membunuh Kepala Satres sebelum Oh Ye-jin mendatanginya. 네가 자기가 정리해라. 내려요? Kepala Satres yang baru saja pulang diantar oleh Pildo segera masuk ke rumahnya. Dan di sisi lain Oh Ye-jin juga sudah sampai di depan rumah, namun kehadirannya tidak disadari oleh Pildo.
Di tempat ini, Taeju juga sudah datang dan langsung menikam kepala Satres serta menghajarnya sampai terjatuh tak berdaya. Lalu Taeju pergi meninggalkannya dan melihat Oh Ye-jin yang juga sudah datang di depan rumah Pak Kepala Satres. 아무리 지으러 왔어. Oh Ye-jin mengatakan bahwa kedatangannya ini hanyalah ingin bertanya ke Kepala Satres terkait pelaku yang membunuh ayahnya dulu. Lalu fakta mengejutkan pun muncul dari jawaban Pak Kepala bahwa ayah Oh Ye-jin adalah seorang polisi yang sedang bertugas menyamar menjadi anggota gangster Dong Cheon yang mati sebagai polisi bukan sebagai gangster. Pak Kepala juga menyesali Oh Ye-jin karena sudah menjadi pengikutnya Mujin. Singkat cerita, di situasi ini akhirnya Kepala Satres memberikan sebuah kertas serta berkas kepolisian milik ayah Ye-jin yang adalah petunjuk kuat atas pembunuhan sang ayah. Dia pun segera kabur dari sana, namun di luar pintu rumah sudah ada Pildo yang mendobrak masuk untuk menyelamatkan Pak Kepala yang hampir mati. Kembali ke Oh Ye-jin yang sedang melihat berkas yang diberikan oleh Kepala Satres dan ternyata itu adalah berkas laporan pengintaian kepolisian bernama Song Jong-soo atau Yeon Dong-hon, ayah dari Oh Ye-jin sendiri. Akhirnya suasana menjadi tambah sedih. Di satu sisi, Ye-jin harus menerima kenyataan bahwa sang ayah adalah polisi yang bertugas mengintai Dong Cheon selama ini. Namun akhirnya harus dibunuh oleh Mujin sendiri yang merupakan sahabat ayahnya. Di sisi yang berbeda, Mujin juga mengenang pengkhianatan ayah Oh Ye-jin yang sebenarnya sangat ia sayangi. Namun Mujin yang marah karena merasa dipermainkan akhirnya membunuh Dong-hon di depan Oh Ye-jin dulu. Berkat fakta ini, Oh Ye-jin merasa dipermainkan oleh Mujin dan segera menghapus tanda gangster Dong Cheon yang ada di dadanya. Lalu dia menargetkan Mujin yang telah membunuh ayahnya dulu dan episode 6 pun berakhir. Oke, itu dia everyone episode 4, 5, dan 6 serial My Name yang sudah saya rangkum jalan ceritanya inti-intinya saja ya. Akhir kata jika saya ada salah dan keliru dalam membahas film ini saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Sampai jumpa di final episode serial My Name dan bye.